Katanya facial wash ini nggak mengandung SLS loh, tapi kok masih berbusa? Ternyata nggak semua facial wash yang berbusa itu mengandung SLS. Facial wash yang aku pakai ini pakai kandungan yang lebih gentle untuk bikin busanya. Jadi tetap aman dan nggak bikin iritasi buat yang kulit sensitif atau acne prone skin. Dan after pakai ini kulit juga nggak ketarik. Jadi buat yang nggak bisa pakai facial wash yang ada SLS-nya, nggak ada salahnya buat cobain yang ini. Apalagi ini cuma 30 ribuan. Ternyata gue masih inget gue pakai lip pen apa, dan ini hasilnya di bibir gue setelah 2 kali trial. Sumpah gue juga nggak expect lip pen ini bakal banyak ditanyain sama orang-orang. Jujur gak sih, setiap kali gue lagi meracik lip pen bagus dan gue nggak record, gue tuh sedih banget. Bukan cuma karena gue nggak bisa sharing ke kalian, tapi karena gue lupa, jadi gue nggak bisa ngulang lip pen itu, dan ya udah gue nggak bisa ngelakuin untuk kedua, ketiga kalinya. But here I am with my kegigihan, gue bakal coba recreate lagi. Yang gue lihat adalah bibir gue tuh luarnya oranye banget, jadi gue yakin gue tuh pakai si something ini yang Forever Stay yang shade-nya Uno. Gue udah tuh bener-bener oranye banget kan, mirip kan sama base yang di video sebelumnya. Please bilang iya biar gue happy aja sih. Genuinely sekalian gue mau review dengan sangat amat jujur, no briefing. Suka banget sama si lip glaze ini karena dia tuh gampang banget loh dipakainya. Lip glaze yang pernah gue coba, dia lip glaze yang paling gampang dipakai, no ribet-ribet. Mungkin karena dia juga launching baru, jadi harusnya dia udah improve dari produk-produk lip glaze lainnya. Harusnya udah reset gitu. Buat review ini tanpa disengaja di Instagram gue karena dia tahan lama banget woy. Pakai Glass Glow dari Dewme. Ini tuh yang shades-nya Mauvey Berry. Reminds me of punyanya MOP yang Berryforia itu. Cuman dia lebih gampang dikontrol. Karena dia warnanya lebih light kan. Terus dia tuh teksturnya bukan yang stick MOP gitu. Ini bagus banget sih, gila. Nah, gue yakin sih gue pakai ini. Ini adalah resepan lip pen gak expect banyak yang nanyain woy. Katain pakai merkuri gara-gara sekarang muka seglowing ini. Sombong dulu nggak apa-apa ya. Aku kan coba selama 2 mingguan rutin pakai si produk ini, dan kalian nilai sendiri aja deh progresnya gimana. Lihat, sehat banget, glowing cuy. Orang waras mana coba yang mau ngorbanin kulitnya sendiri demi glowing instan? Jangka panjangnya lu nggak mikirin, hah? Pakai yang bener-bener aja lah. Tapi lucunya ada loh produk yang gara-gara warnanya kuning, terus hasil pemakaian di orang-orang tuh yang glowing banget, dan dia dituduh merkuri. Kasian banget gak sih? Krim jelly booster ini dari Glossica, lo banyak banget yang ngatain merkuri, kasian banget. Tapi gak apa-apa, semakin produk lo dituduh merkuri, tandanya apa? Tandanya produk lo emang bagus, hasilnya di orang-orang real. Ini aku check out sendiri guys, tuh lihat. Dan ini PO 30 hari, itu doang sih minusnya, lama PO-nya say. Selama pemakaian 2 minggu, aku simpulin ini hasilnya beneran bagus, real, bikin glowing. Dan ini no merkuri, ya please deh. Minusnya cuma 1, PO-nya lama. Tapi nggak apa-apa, semakin bagus produk lo ya emang semakin susah didapat. Kalian yang ngincer produk ini semoga menang war ya. Bam! Seringan itu tapi tetap bisa nutupin bekas-bekas jerawat. Hari ini aku bakal makeup ala Korea yang finishnya flawless tapi natural banget. Langsung aja, hari ini aku lagi pengen pakai skin tint. Dan lately aku lagi suka banget skin tint dari BYND ini. Soalnya ini tuh juga udah ada SPF 50 PA+++. Aku pakai yang shade 01. Ini dia teksturnya. Wow, nih ya lihat, aku punya bekas jerawat dia langsung hilang guys. Bam! Seringan itu tapi tetap bisa nutupin bekas-bekas jerawat, dark spot, apapun itu. Nih aku bakal coba pakai agak banyakan. Tuh bahkan kalau dipakai banyak tuh dia tetap nggak berat sama sekali. Literally my skin but better. Ini yang belum di-apply sama ini yang udah. Beneran jadi flawless banget, semua kemerahan, bekas jerawat itu langsung ketutup. Kayaknya cocok banget buat kalian yang suka makeup flawless tapi nggak mau terlalu berat. Ini dia setelah di-apply satu muka, cakep banget. Tapi jujur menurut aku kalau udah pakai skin tint tuh tinggal pakai blush aja nggak sih? Karena base-nya aja tuh udah se-flawless ini gitu loh. Terus finish dari skin tint ini tuh demi matte. Kalau udah flawless gini tinggal berangkat. Rambut aku tuh juga pernah serusak dan sekering ini. Here's some tips buat kalian yang takut rambutnya rusak, apalagi yang rambutnya diwarnain dan sering banget dicatok kayak aku gini. Gara-gara dulu aku tuh males banget yang namanya ngerawat rambut, apalagi pakai hair mask. Karena setiap aku pakai hair mask tuh kayak nggak ada hasilnya. Sampai akhirnya aku nemuin satu produk dari Lavojoy yang namanya tuh So Smooth Hair Mask. Sebenarnya aku tuh udah coba banyak banget macam hair mask, tapi ini satu-satunya hair mask yang bisa bikin rambut aku tuh lembut banget sesuai sama namanya. Dia ini benar-benar ngelembapin dan ngehidrasi rambut aku karena dia ini punya kandungan hyaluronic acid dan manuka honey. Terus dia juga ada kandungan jojoba seed oil, olive oil, dan lain-lain yang berfungsi untuk menutrisi rambut kita. Dan ini rambut aku sekarang udah nggak kering kerontang, plus dia ini shiny.
Kelihatan kan kalau rambut sehat. Aku udah pakai 1 bulanan dan menurutku ini worth it banget. Dan ini termasuk murah sih untuk ukuran hair mask segede ini. Dia ini harganya nggak sampai 60.000. Jadi mending kalian cobain sekarang deh. Moisturizer 40 ribuan bagus gak ya? Kaget banget. Itu adalah video 3 tahun lalu aku jadi ngumpulin empties yang aku punya. Lihat, aku punya banyak banget walaupun sebenarnya udah banyak juga sih yang kebuang. Udah banyak yang kosong tapi udah banyak juga yang kebuang karena nggak mungkin aku simpenin semuanya. Tapi sampai sekarang pun aku masih suka pakai moisturizer itu, si Hidai Original yang Hello Serum Moisturizer. Ini yang masih ada isinya. The Original Hello Serum Moisturizer, dia tuh teksturnya enak banget karena kayak watery gel kayak gini. Aku kan suka kayak cobain skincare macem-macem kayak active ingredients gitu-gitu. Kadang-kadang tuh kulit aku tuh kering atau enggak tiba-tiba kayak sensitif. Tapi kalau misalnya pakai ini, emang guna moisturizernya nggak macem-macem, emang gunanya buat moisturizing. Enak banget dipakainya, watery gel. Dia teksturnya sama sekali nggak berat, warnanya bening. Masih pakai kayak rasanya dingin-dingin gitu. Rasanya kulit kalau misalnya lagi ada sensitif atau nggak lagi ada kemerahan, pakai ini juga rasanya kayak adem, calming gitu. Harganya juga affordable banget, jadi nggak ada alasan malas pakai moisturizer karena mahal. Karena harganya kalau nggak salah kayak 30-40 ribuan, affordable banget. Dengan kalian cobain aja, ini rekomen buat kalian yang cari moisturizer dengan harga yang affordable tapi bagus. Di kulit langsung rasanya tuh plumpy, lembab, dan nggak lengket. Enak sih, suka. Beneran cuma 10 detik. Kulit auto seger dan terlindungi seharian. Ada yang sama nggak? Selama puasa kulit tuh jadi kering, kusam, dan gampang banget gerah. Terus ini aku nemuin hacks yang menurut aku ini bakalan bermanfaat banget. Udah tau belum? Ini sunscreen dari Azarin yang Hydra Cool Sera Spray. Ini sangat-sangat amat bermanfaat ya buat reapply sunscreen. Seger banget dan dia tuh nggak perih di mata nih. Aku langsung melek, dia nggak perih tuh. Terus ini tuh nggak bikin makeup luntur, aman buat semua jenis kulit. Bener-bener seger banget karena dia tuh ada cooling sensationnya juga loh tuh. Terus aku juga suka banget sama sunscreen Azarin yang ini nih karena dia teksturnya tuh bener-bener ringan banget nih. Ini aku pakai pas pagi tuh. Dia tuh nggak bikin muka jadi minyakan, nggak bikin kusam, nggak ada white cast-nya, bener-bener ringan banget tuh. Ini kalian juga pasti tahu ya karena ini sunscreen udah viral banget tuh. Lihat, yang terpenting adalah semua sunscreen Azarin itu real SPF karena udah ada hasil uji labnya, jadi kalian gak usah takut, gak usah khawatir. Ntar aku punya semua sunscreennya Azarin, kalian mau tahu nggak apa bedanya? Ini bagus banget buat kulit kusam, dia ada kandungan vitamin C juga, jadi selain melindungi kulit dari paparan sinar matahari, dia juga bisa buat mencerahkan. Terus yang ini bagus banget buat kulit yang berminyak dan berjerawat. Terus yang ini bagus banget buat kulit yang kering dan sensitif. Gokil kan, sunscreen Azarin itu udah lengkap banget, bisa kalian sesuaikan aja sama permasalahan dan kondisi kulit kalian. Terus yang pasti semua sunscreen Azarin itu harganya affordable. Kalau kalian nggak percaya, kalian cek aja di keranjang kuning. Tutorial glowing bening, orang bisa nanya, ini lo pakai complexion apa enggak? Jawabannya enggak pakai complexion. Lihat orang-orang Korea kulitnya pada bening-bening tapi dia tuh nggak pakai foundation. Ternyata mereka itu tuh suka pakai sunscreen yang ada tone up effectnya. Kalian lihat bedanya tuh, auto glowing, auto one shade lighter, dan dia tuh ada protectionnya, ada SPF 50 plus, PA plus. Wait, belum selesai sampai di situ. This is the key. Kita semprotin our all time favorite Dalba White Truffle First Spray Serum to put extra hydration and to lock everything. Oh my god, hello glass skin. Fun fact, sebenarnya ini tuh aku diracun sama mu aku sendiri yang bilang kalau ini adalah the best setting spray. Glass skin master ini dua-duanya dari Dalba dan wajib kudu harus punya dua-duanya. Ini udah nggak ada lagi drama, nggak mau pakai sunscreen gara-gara takut white cast atau takut bikin makeup tuh jadi piring. Kenalin, ini dia Amaterasu UV Barrier Sunscreen. Sunscreen yang mengandung SPF 35 PA++++. Teksturnya tuh bener-bener ringan banget, bahkan seringan air. Jujur ini kedengerannya emang agak lebay, tapi ini beneran sunscreen ringan yang pernah aku coba. Dia nggak white cast dan juga no peeling. Ini kalian bisa lihat sendiri hasilnya tuh healthy satin, bener-bener nggak lengket dan ringan banget di kulit. Bahkan ini tuh rasanya kayak pakai moisturizer aja. Sunscreen ini juga bisa untuk semua jenis kulit, jadi kulit sensitif dan juga berjerawat aman banget pakai ini karena aku sendiri tuh sensitif dan aku nggak ngerasa ada perih atau apapun. Oh ya, Amaterasu ini memiliki 2 jenis sunscreen, jadi bisa disesuaikan aja dengan jenis kulit kita. Proteksi kulit pakai Amaterasu aja. BB cream tapi warnanya putih. Itu adalah Korean brand yang namanya itu Glow Breathable Blemish Balm. BB cream tapi warnanya putih. Ini bener-bener gampang banget buat di blendnya. Jujur,
bagus banget, natural finish, gak ada rasa pakai apapun di muka. Pantes aja MUA Korea tuh suka banget pakai ini. Karena menurut aku finishnya glowing kayak kulit-kulit sehat opa-opa Korea gitu loh. Masih tone up tapi nggak buat kulit jadi abu-abu. Kulit itu bener-bener kelihatan sehat, glowy. Tapi karena finishnya natural, dia nggak terlalu bisa nutupin bekas-bekas jerawat. Move to the next one. Ini yang warna cream dan aku bakal apply pakai sponsnya mereka. Bener-bener thick, terus kayak enak banget sih kayaknya. Ini sebenarnya warnanya agak meragukan gitu sih karena dia kayak agak tidak sesuai toneku. Tapi kita coba pakai dulu ya. Kita coba. Untuk bekas-bekas jerawat kemerahan, menurut aku nih udah lumayan bisa menutupi sih. Aku bisa menyimpulkan ini tuh bener-bener finishnya kelihatan kulit kita tuh sehat banget karena dia glowing. Untuk coveragenya sendiri menurut aku ini light to medium ya. Dan ternyata mereka juga punya concealernya yang lebih terang dan juga lebih gelap kayak gini. Kayaknya aku bakal pakai yang ini deh. Teksturnya dia balm kayak gini. Yang pertama ini shade white pink, menurut aku lumayan terang ya. Terus aku mau campurin sama yang light rosy salmon. Dia lumayan bisa buat cerahin bawah mata. Dan untuk dark spot masih harus di-build lagi sih. Menurut aku ini bagus banget. Apalagi kalau kalian suka makeup yang benar-benar kelihatan natural, kelihatan glowing, mau kelihatan kulitnya sehat, have to go with this. Dan kalau kalian mau check out bisa ke Cosmelux Indonesia karena mereka itu ready di Indonesia. Hai guys, kali ini aku mau cerita sedikit. Jadi belakangan ini aku tuh lagi sibuk banget sama kuliah aku. Dan ada satu hal yang bikin aku tuh lumayan drop karena aku lagi breakout. Bikin aku tuh lumayan gak pede sebenarnya. Terus akhirnya aku lihat kalau bisa banyak yang bilang si Himalaya Purifying Neem ini bagus buat kulit berjerawat. Jadi aku putusin buat coba, siapa tahu aja cocok karena dia udah berbahan dasar natural. Ini dia produknya, aku tuh mulai dari face wash dulu. Aku pakai ini 2 kali sehari, pagi sama malam. Teksturnya tuh bener-bener ringan banget, gak bikin kulit aku ketarik sama sekali karena dia juga SLS free, paraben free, dan pH skin friendly. Terus baunya tuh enak banget, gak ganggu sama sekali. Terus biasanya aku tuh juga pakein maskernya seminggu 2 kali. Nah kalau pakai masker ini tuh bakal ada sensasi dingin-dinginnya gitu, makanya aku tuh suka banget. Dan pas dibilas kulit tuh rasanya bersih banget. Dan katanya sekarang tuh Himalaya Neem hadir dengan formula yang lebih baik, lebih dari 50 kali safety dan purity study. Terbukti mengurangi jerawat 99% dan mengurangi bekas jerawat hingga 93%. Formulanya yang inovatif dengan cold press 100% neem, makanya ini tuh sering banget direkomendasiin sama dokter kulit. Katanya produk ini juga punya formula yang 97% biodegradable, feel like fresh from the oven. Aku tuh bener-bener suka banget sama hasilnya, dan setelah beberapa hari pakai, jerawat aku yang merah-merah itu tuh mulai kempes dan kulit tuh jadi gak berminyak. Dan yang terpenting juga produk ini gak pernah bikin muka aku tuh jadi ketarik atau perih sama sekali. Rasanya tuh bener-bener calming dan halus banget. Itu udah bener-bener jadi penyelamat aku di kala muka aku breakout kemarin. Buat yang mau samaan kayak aku ya cobain si Himalaya Neem Series. Bisa dibeli di toko terdekat ya. Aku aja beli ini di supermarket dekat rumah aku. Yuk kepoin.